Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya kita bakalan coba ya mungkin di sini kita bakalan coba ya bahas beberapa hal yang mungkin bisa dibilang ya ada hubungannya dengan serial Ultraman Z buat kedepannya gitu. Yang dimana di sini tuh kita bakalan coba bahas rumor tentang kemunculan form keempat dari Ultraman Z. Yang dimana nama formnya itu Ultraman Z Delta Rise Claw. Yang dimana ya mungkin bisa dibilang ini form kelima dari Ultraman Z. Setelah Ultraman Z base form, terus juga Ultraman Z Alpha Edge, Ultraman Z Beta Smash, Agama Future, dan juga ini guys ya yaitu Delta Rise Claw. Yang dimana ya mungkin ini bakalan menjadi form kelima atau mungkin keenam atau mungkin ya final form atau mungkin ya super form dari si Ultraman Z ini. Ingat ya ini itu cuma rumor yang beredar gitu, tapi ya ini nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ini form bakal muncul di serinya gitu. Terus juga di sini tuh kita bakalan coba bahas rumor tentang ya kemunculan dari Ultraman Belial. Ya, Ultraman Belial. Jadi ya di sini tuh muncul sebuah katalog mainan yang berhubungan dengan Ultraman Belial. Yang dimana ya di sini tuh ya namanya itu DX Belial Rock atau mungkin ya bisa dibilang Belial Rock atau mungkin Lock gitu. Yang dimana ya nanti kita bakalan bahas juga gitu. Terus juga di sini tuh ya kemunculan scan Ultraman Z buat kedepannya gitu. Yang dimana mungkin bakalan muncul di episode ke-6 dan juga seterusnya gitu. Yang dimana di sini tuh ada sebuah scan yang dimana si Riku ini disekap men ya oleh krocok-kroconya si Gilbaris. Yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu yaitu si Gilbaris ini bakal muncul di episode 6 Ultraman Z gitu. Dan apakah si Gilbaris atau mungkin ya si Kaburagi ini mempunyai niatan jahat di balik dia menyekap si Riku gitu. Yang dimana di sini juga kita bakalan coba ya berteori tentang ya scan ini gitu. Dan sebagai tambahan di sini tuh kita bakalan coba bahas form terbarunya Ultraman Zero yaitu Grand Saber Zero. Yang dimana ya kemarin kita udah review mod teksturnya di game Ultraman Fighting Evolution Zero. Yang dimana ya mungkin bisa dibilang dari segi formnya itu kayak gitulah ya, kalian juga udah pasti tahu. Yang dimana di sini tuh kita bakalan coba bahas sesingkat-singkatnya men ya. Oke, jadi di sini kita bakalan coba langsung bahas aja ke poin yang pertama gitu. Oke guys, jadi di sini tuh ada sebuah katalog mainan atau katalog toys gitu. Yang dimana di sini tuh ada kemunculan katalog Ultra Hero Series Ultraman Z Delta Rise Claw. Yang dimana ya mungkin bisa dibilang Ultraman Z Delta Rise Claw itu mungkin bisa dibilang adalah form kelima dari Ultraman Z. Yang dimana ya kalau misalnya di sini tuh udah ada katalog mainannya tentang UHS atau Ultra Hero Series atau mungkin ya figur-figurnya itu mungkin ini bakalan jadi form tambahannya juga untuk si Ultraman Z ini gitu. Yang dimana kalau misalnya kita lihat-lihat dari ya namanya itu Delta Rise Claw, yang dimana ya udah jelas lah ya, yang dimana alpha, beta, gamma, delta, omega dan lainnya, pokoknya ya banyak banget itu. Yang dimana mungkin bisa dibilang ini juga ya salah satu form tambahan dari si Ultraman Z, yang dimana dari namanya sendiri itu ya Rise Claw. Yang dimana kalau misalnya kita artikan dari Rise itu mungkin bisa dibilang ya kebangkitan atau ya bangkit gitu. Terus juga untuk Claw sendiri, Claw itu mungkin bisa dibilang ya artinya itu semacam cakar atau mungkin ya cakar-cakar lah, kalian juga udah pasti tahu. Dan juga di sini tuh ya saya sempat berpikir gitu, kok namanya itu bisa Rise Claw gitu. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari seri-seri Ultraman sebelumnya itu ada sebuah hal yang mungkin bisa dibilang ya bersangkutan dengan kata-kata Rise dan juga Claw gitu. Yang dimana kata Rise itu mungkin bisa dibilang ya pernah kita jumpai di serial Ultraman Jid, lebih tepatnya ya di Jid Riser-nya gitu. Terus juga untuk kata Claw atau cakarnya itu mungkin bisa dibilang ya ini ngambil dari senjatanya si Jid yaitu Jid Claw. Yang dimana dari semua kata dari form ini tuh yaitu Rise Claw, yang dimana ini semua katanya itu berhubungan banget sama Ultraman Jid. Dan kira-kira nih ya, form ini tuh bakalan berhubungan dengan Ultraman Jid-nya langsung atau mungkin ya akan ada sangkut pautnya gitu dengan Ultraman Jid atau ya si Riku gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya bakalan ada hubungannya men ya, karena ya si Jid ini mungkin bisa dibilang ya berperan penting juga di serial Ultraman Z. Yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu lah yang dimana si Jid itu sendiri mempunyai form baru yaitu Galaxy Rising. Yang dimana di sini itu ya si Z juga mempunyai form baru atau mungkin ya rumor tentang form barunya yaitu Rise Claw, yang dimana mungkin bisa dibilang ya dua kata tersebut itu mungkin bisa dibilang ya berhubungan banget sama Ultraman Jid, yang dimana kata Rise itu ada di Jid Riser, terus juga kata Claw itu ada di Jid Claw atau senjatanya gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang ya berhubungan banget. Dan juga kalau misalnya ini emang ada hubungannya dengan si Jin, mungkin ya bakal menarik juga gitu, karena ya si Jin juga kan ya dia mempunyai form barunya yaitu Galaxy Rising dengan menggunakan Z Riser gitu. Jadi ya ini kayak ada semacam kesinambungan gitulah ya. Terus juga untuk dari segi bentuk form ini mungkin bisa dibilang ya belum ada rumor yang beredar. Dan juga kayaknya nih ya, menurut pendapat saya sendiri ini mungkin form ini bakalan berhubungan atau mungkin ya mirip-mirip sama Ultraman Jid primitif atau mungkin ya kayak
Ultraman Jid Galaxy Rising. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari bentuk Jid Claw atau ya senjatanya si Jid itu mungkin bisa dibilang ya mirip-mirip sama bentuk suit dari si Ultraman Jid Galaxy Rising. Jadi ya intinya mungkin form ini tuh bakalan kayak semacam cakar-cakar gitulah ya, terlihat dari namanya gitu, yaitu Claw gitu. Dan kayaknya sih ini bakalan ada hubungannya dengan Ultraman Jid itu sendiri atau mungkin ya si Belial juga kali ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, kita bakalan coba lihat nanti aja lah ya apakah form ini bakal muncul atau mungkin enggak gitu Sokel. Oke guys, jadi ngomongin soal katalog mainan yang akan datang di seri Ultraman Z ini, saya jadi kepikiran di sini tuh ada kemunculan katalog mainan yang mungkin bisa dibilang ya berhubungan banget sama Ultraman Belial gitu. Yang dimana di sini tuh ya berbentuk DX lah ya atau deluxe gitu, atau mainan yang mahal-mahal gitu lah ya. Yang dimana namanya itu adalah DX Belial Rock atau mungkin Lock gitu. Yang dimana di sini tuh ya kelihatan banget kalau misalnya di sini tuh tulisannya Belia mainnya bukan Belial. Yang dimana mungkin ini bisa dibilang yang menunjukkan kalau misalnya si Belial ini akan muncul mungkin lah ya. Dan juga di sini tuh di akhir kata si DX ini tuh ada kata-kata rock atau mungkin lock gitu, yang dimana kalau misalnya kita artikan dari kata lock itu mungkin bisa dibilang ya terkunci men ya. Dan juga untuk kata rock sendiri itu batu atau ya mungkin bisa dibilang ya bebatuan gitulah ya. Terus juga di sini saya jadi kepikiran sama opening scene sama pas di episode 1 Ultraman Z, pas ya si adegan si Kaburagi itu, yang dimana di situ si Kaburagi memegang sebuah kristal yang mirip banget sama matanya Belial. Ya, matanya Belial. Pasti kalian juga udah ada yang ngira juga lah ya. Kalian coba deh rotate atau balikin scene itu, yang dimana di situ membentuk sebuah mata dari Ultraman Belial, yang dimana warnanya itu merah agak warna kuning-kuning orange gitu lah ya, yang dimana itu mungkin menunjukkan kalau misalnya si Belial ini akan muncul mungkin lah ya. Ingat ini cuma teori, oke? Dan juga mungkin di X Belial Rock ini mungkin akan ada hubungannya sama mata Belial tadi, mungkin lah ya. Dan semoga aja ya si Belial ini gak muncul lagi di serial Ultraman Z, karena ya mungkin bisa dibilang ya agak bosan lah ya Belial terus gitu. Jadi ya item ini mungkin bisa dibilang ya ada hubungannya dengan kristal merah atau orange yang dipegang sama si Kaburagi itu, mungkin lah ya. Ingat ya ini cuma teori dan juga cuma spekulasi saya gitu. Jadi ya kalau misalnya ini spekulasinya benar ya mantep aja, tapi ya kalau misalnya salah ya gak apa-apa lah ya, karena ya namanya juga kan ya cuma teori dan juga cuma spekulasi saya gitu Sokel. Terus juga ngomongin si Belial ya, di sini tuh ada sebuah bocoran scan yang dimana di sini tuh ada si Riku yang di scap gitu, yang dimana di sini tuh banyak banget yang bilang kalau misalnya scan ini akan muncul di episode minggu depan dan juga seterusnya gitu. Yang dimana di sini tuh ya kita bisa melihat kalau misalnya si Riku ini di-scap oleh kroco-kroconya si Gilbaris. Yang dimana di sini tuh mungkin bisa dibilang si Gilbaris ini mungkin yang memerintahkan kroco-kroconya untuk menyekap si Riku. Dan juga kalian juga udah pasti tahu lah yang dimana si Gilbaris itu dibangkitkan oleh si Default Splinter. Yang dimana Default Splinter itu mungkin bisa dibilang ada kaitannya juga sama si Kaburagi atau mungkin ya si Celebron Seijin itu. Yang dimana di sini juga saya pengen berspekulasi juga, yang dimana di sini tuh kayaknya nih ya si Riku ini disekap lalu diambil DNA-nya, yang dimana mungkin DNA-nya itu akan diubah lagi menjadi DNA-nya Belial. Ya kalian juga udah pasti tahu lah ya yang dimana DNA si Riku itu mungkin bisa dibilang ya ada sedikit DNA dari Ultraman Belial gitu ya, namanya juga kan ya anaknya gitu lah ya, notabene ya kayak gitu, atau mungkin ya kopiannya kali ya. Yang dimana ya ada bocoran juga lah ya, yang dimana 3 kaiju fusion up dari Ultraman Belial itu akan muncul sekaligus men ya. Dan juga mungkin di situ bakal membutuhkan sebuah DNA atau mungkin ya medal dari Ultraman Belial. Dan juga di sini tuh ya saya pengen berspekulasi juga, yang dimana di sini tuh si Kaburagi ini memperoleh medal Ultraman Belial itu mungkin dari kristal-kristal yang tadi yang warna merah itu, ataupun dari DNA si Rikunya langsung gitu. Jadi ya ini ada 2 teori lah ya, yang dimana antara si Riku ini diambil DNA-nya untuk dibuatkan medal Ultraman Belial, atau mungkin ya si Kaburagi ini menggunakan kristal yang dia dapatkan yang berwarna merah itu ya, kalian juga udah pasti tahu. Dan ini cuma spekulasi, dan ini juga yang mungkin bisa dibilang ya salah satu hal yang mungkin bisa dibilang ya cukup menarik ya. Jadi ya storynya itu kayak agak berbelit-belit, jadi lumayan padat dan kayak mantep aja gitu. Jadi ya manfaatnya ya kita bisa berteori dengan leluasa gitu. Jadi ya intinya sih kayak gitu Sokel. Jadi ya ini cukup mantap gitu serial Ultraman Z, lumayan kayak memutar-mutar otak kita untuk berpikir gitu dan juga untuk berteori gitu. Jadi ya ini cukup mantap itu Sokel. Oke lah, di akhir bahasan kita bakalan coba ya bahas sedikit tentang ya form terbarunya dari Ultraman Zero, yaitu Grand Saber Zero. Yang dimana ya form ini itu mungkin bisa dibilang ya menggunakan medal dari Ultraman, Ultra Seven dan juga Ultraman Ace, yang dimana di sini itu menggunakan Z Riser juga kayak si Haruki ataupun si Kaburagi gitu. Yang dimana di sini tuh ya form ini bakal muncul dengan menggunakan Leto Access Card.
Yang dimana ya mungkin ya kalian juga udah pasti tahu lah ya, yang dimana si Leito itu ya human hostnya Ultraman Zero di serial Ultraman Z gitu. Jadi ya inget ya, ini tuh form yang mungkin bisa dibilang ya eksklusif hanya untuk game Ultraman Fusion Fight gitu, yang versi terbaru gitu. Dan juga nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya form ini bakal muncul di serial Ultraman Z lah ya, karena ya si Zero ini mungkin ya bisa dibilang ya cukup berperan juga di serial Ultraman Z ini gitu. Yang dimana ya masa si Ultraman Z punya form baru tapi si anak emas gak punya form baru gitu. Jadi ya form Grand Saber Zero ini ya dari segi suitnya itu mirip banget ya menurut saya aja lah ya. Ini kayak Mebium especially-nya Ultraman Orb. Asli ini kayak semacam kayak ada tanduk-tanduk runcing, terus juga kayak warna birunya itu lumayan dapat kayak semacam urat-urat dan juga kayak garis-garis gitu lah ya, kayak ngingetin saya banget sama Ultraman Orb Mebium especial gitu. Terus juga Ultraman lainnya yang mirip sama form Grand Saber Zero ini mungkin bisa dibilang ya Ultraman The Next yang Junis yang merah itu, kalian juga udah pasti tahu lah ya. Yang dimana ya kayak banyak banget semacam uratnya gitu, kayak garis gitu lah ya, terus juga kayak daging terbelah gitu. Jadi ya kesannya itu kayak keren gitu. Ini warna merahnya ini kayak kesannya itu kayak daging terbelah gitu lah ya. Jadi ya ini mungkin bisa dibilang ya Shin Ultraman Zero, atau mungkin ya Ultraman Zero yang mungkin bisa dibilang ya wujud di dunia nyatanya gitu. Jadi ya ini cukup menarik dan semoga aja ini formnya bakalan muncul di serial Ultraman Z, karena ya mungkin bisa dibilang ya form yang bentuknya kayak gini itu mungkin bisa dibilang ya agak jarang di Ultra Series zaman sekarang gitu. Jadi ya ini kalau misalnya muncul yang bakalan mantap gitu, so oke lah. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang ya ingin berteori juga atau mungkin ya berspekulasi juga, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, nanti saya bakalan coba baca dan mungkin kita bisa berdiskusi bareng gitu tentang form terbaru Ultraman Z, terus juga kemunculan Belial di serial Ultraman Z, terus juga adanya Riku yang disekap gitu. Kira-kira apa tuh tujuannya, Sokel? Dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan ya kalau misalnya saya punya kesalahan dalam berbicara ya mohon dimaafkan ya, karena ya saya juga cuma manusia biasa men, so oke. Jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya men. Dan saatnya bilang sayonara Ultraman Z Delta Rise Claw. Oke, apakah bakal muncul? Iya, oke lah.